Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Dika Ardhani dengan NIM 202533187. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muria Kudus. Pada video ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah landasan pendidikan dan membahas sebuah kasus pendidikan dengan menggunakan 4 landasan pendidikan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut Tilaar dalam bukunya, pendidikan merupakan proses sadar untuk membentuk manusia yang berpengetahuan, memiliki nilai, dan berkepribadian. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, namun juga pada pembentukan karakter peserta didik. Saya memilih kasus pendidikan ini karena menggambarkan kondisi pembelajaran yang terjadi di sekolah dasar di desa saya dan relevan sebagai bekal saya nantinya untuk sebagai calon guru di sekolah dasar. Kasus yang saya amati terjadi pada pembelajaran di sekolah atau di dalam kelas sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran tersebut, guru berperan sebagai fasilitator dan berpengaruh dalam kegiatan belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Sagala dalam bukunya yang menyatakan bahwa guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga membimbing dan mengelola proses pembelajaran. Peserta didik di kelas memiliki karakteristik yang beragam. Menurut Sukma Dinata dalam bukunya yang bermakna bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Hal ini terlihat dari adanya siswa yang aktif, namun ada juga siswa yang pasif dan membutuhkan bimbingan lebih. Landasan filosofis terlihat dari tujuan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter seperti disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasbullah yang menyatakan dalam bukunya bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berkarakter. Landasan psikologis tampak dari para guru menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan peserta didik sekolah dasar yang masih membutuhkan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Landasan sosiologis terlihat dari peran sekolah sebagai lingkungan sosial. Di sekolah, peserta didik belajar berinteraksi, bekerjasama, dan menghargai satu sama lain. Sesuai dengan pendapat Tilaar bahwa sekolah merupakan lembaga sosial pembentuk nilai budaya. Landasan yuridis terlihat dari pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dari kasus tersebut, saya menyadari bahwa peran guru tidak hanya mengajar tetapi juga memahami peserta didik secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyuni dan Ibrahim dalam artikel nasionalnya yang menekankan peran guru dalam pembentukan karakter peserta didik. Sebagai kesimpulannya, keempat landasan pendidikan saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam praktek pembelajaran. Dengan memahami landasan pendidikan, guru dapat melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah dan bermakna. Terima kasih dan atas perhatiannya Bapak Ibu dosen atau Bu Lovika sebagai dosen pembimbing di mata kuliah landasan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.